Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya untuk hari ini, Nak? Sehat. Sehat? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, Ibu mau cek kehadiran dulu, baik itu kehadiran kelas 5 dan kelas 6. Satu, Pak? Bu. Kelas 6. Berata? Hadir, Bu. Naura? Hadir, Bu. Kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Belum kita belajar. Selesai. Kita belajar, semuanya Ibu minta berdiri dulu. Berdiri. Nah, berdiri. Oke. Kita akan ice breaking. Tangan diputar-putar. 1, 2, 3, ya. Tangan diputar-putar, berputar. Guru kelas 6 Ibu Sirait tidak bisa hadir untuk mengajar di kelas 6. Maka dengan itu kelas 5 dan kelas 6 Ibu gabungkan supaya pembelajaran kita tetap berjalan dengan efektif. Nah, untuk hari ini kelas 5 akan belajar tentang jenis makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Sedangkan untuk kelas 6 hari ini kalian akan belajar tentang globalisasi yang di dalamnya ada dampak positif dan dampak negatif daripada globalisasi. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kelas 5 bahwasanya kamu harus tahu apa saja makanan yang mengandung, atau siswa harus tahu apa makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat, dan protein. Dan kelas 6 juga harus bisa mengenali, harus bisa tahu mana dampak positif daripada globalisasi dan dampak negatif daripada globalisasi itu sendiri. Paham sampai di situ? Paham. Kamu amati apakah dia dampak globalisasi itu dampak negatif apa dampak positif? Nah, silakan amati apakah gambar tersebut bermakna negatif atau dampak positif daripada globalisasi. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Oke, untuk kelas 5 ini Ibu sudah menyiapkan beberapa bahan makanan atau jenis makanan yang harus kamu kelompokkan ke dalam apakah dia makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, atau mengandung vitamin. Oke, sudah siap diamati yang kelas 6? Sudah, Bu. Sudah siap. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, sudah pernah mendengar kata globalisasi? Sudah, Bu. Nah, kira-kira globalisasi itu apa? Saya, Bu, artinya Bu perubahan zaman. Dari gambar. Nah, globalisasi itu seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwasanya globalisasi itu mempunyai makna positif dan juga makna negatif. Nah, kita lihat dulu gambar yang pertama. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa isi dari gambar yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Menggunakan elektronik tanpa batas waktu, Bu. Menggunakan elektronik tanpa batas waktu. Yang kedua. Gambar yang kedua. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Tidak peduli lingkungan atau bersikap individualis, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan gambar yang ketiga? Ketiga. Ayo. Saya, Bu, Ya, silakan. bisa tersambung kepada siapapun. Bisa gitu. Ya, silakan. Mengakses dunia luar, Bu. Nah, Ayo, Bu. Sebagai alat belajar, Bu. Brandly, Bu. sebagai alat belajar ini apa? Melihat dari Google atau dari Brandly, Bu. Iya. Nah, adakah yang sudah siap dikelompokkan? Sudah, Bu. Nah, siapalah yang bisa menyebutkan apa saja makanan dari hasil pengamatan kamu yang dia mengandung karbohidrat? Saya, Bu. Ya, silakan Immanuel. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah jagung, nasi, dan kentang. Jagung, nasi, dan alat. Roti dan tepung. Roti dah. Iya, silakan. Buah-buahan dan sayuran, Bu. Buah-buahan dan sayuran. Saya, Bu. Iya, silakan. Daging dan ikan, Bu. Daging dan sudah bisa mengelompokkan apa itu jenis makanan. Nah, sekarang kita kan sudah belajar tentang globalisasi. Yang bisa satu orang menyimpulkan apa itu dampak positif dan dampak negatif daripada globalisasi. Saya, Bu.
Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Contohnya dampak positif, Bu. Kita belajar menggunakan teknologi. Contohnya adalah HP, Bu, laptop. Biasanya belajar menggunakan Google, Bu. Oke, Bu. Kita sering menyendiri, tidak suka berteman. Waktu habis banyak main handphone, PS, dan laptop, Bu. Siapalah yang bisa menyimpulkan jenis makanan itu? Ayo, Saya, Bu. silakan. Jika kita memakan suatu makanan, kita harus tahu apakah dia mengandung karbohidrat, protein, atau vitamin. Makanan yang berkarbohidrat adalah nasi, roti, jagung, dan tepung. Makanan yang mengandung vitamin, buah-buahan, dan sayuran. Makanan yang mengandung protein, daging, dan ikan. Oke, terima kasih untuk keaktifannya belajar hari ini. Maka dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, yang perlu kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mana yang tidak. Contoh tadi yang baiknya, kita bisa belajar menggunakan atau bisa mengakses apa saja yang ingin kita akses ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dampak negatifnya bahwa belajar hari ini dan kamu sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Tadi dari apa yang sudah disimpulkan kawan-kawanmu dan dari apa yang sudah Ibu jelaskan bahwasanya dengan globalisasi itu kamu menjadi tahu apa yang menjadi dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu kamu bisa mengakses segala sesuatu yang tidak kamu ketahui. Contohnya kebudayaan orang luar, bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, apa makanan pokoknya dan lain sebagainya. Tapi di balik itu kamu juga harus bisa memilih atau memfilter manalah dia yang layak kamu tonton, mana yang tidak. Maka dari itu kamu juga harus bisa membatasi diri supaya kamu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari jenis makanan yang sudah kamu teliti tadi, yang sudah kamu amati tadi, kamu juga menjadi tahu apalah makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung vitamin. Karbohidrat itu menjadi sumber energi bagi manusia, sumber energi bagi tubuh. Kemudian karbohidrat itu berfungsi untuk lalu vitamin itu berfungsi untuk menyehatkan tubuh. Nah, untuk itu nanti PR-mu di rumah, dicatat PR-nya di rumah, yaitu yang di buku paket halaman 56. Di paket halaman 56 boleh dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Paham? Paham? Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas, silakan pimpin kita kembali di dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mari guru kita hormat, gerak. Oke, selamat siang. Udah. Kasih ya. Sehari mengambil air dari atas.